Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Aisyah Nikmah Rahmati MPD terkait dengan tugas ujian tengah semester yang dimana menganalisis sebuah jurnal yang telah terbit. Nah, di sini saya mengambil jurnal yaitu yang judulnya Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi di Nusa Tenggara Barat. Nah, teman-teman, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu sendiri dalam penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi dan di sini saya akan menjelaskan tentang itu. Nah, teman-teman, seperti teman-teman tahu, Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa liar yang tinggi dan tersebar di beberapa habitat. Nah, satwa liar ini sendiri merupakan sumber daya alam yang termasuk ke dalam golongan yang dapat diperbarui. Nah, teman-teman, pengelolaan satwa yang dilindungi di Indonesia itu juga mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan, dan upaya perlindungan dan pelestarian satwa di Indonesia ini telah menunjukkan hasil-hasil yang positif. Namun program pemanfaatannya ini masih mengalami beberapa hambatan, dan penyebabnya itu yang pertama, seperti yang teman-teman bisa dilihat di layar, yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap bidang konservasi, yang ketiga pengetahuan tentang biologi maupun teknologi satwa liar, dan yang terakhir tenaga terampil di bidang pengelolaan satwa liar. Nah, teman-teman, peraturan tentang perlindungan hukum terkait satwa yang dilindungi ini sendiri diatur di dalam KUHP serta secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yakni dalam pasal 21 ayat 2. Teman-teman bisa lihat di internet juga pasalnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi di wilayah NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, pelaksanaan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi di dalam maupun di luar wilayah konservasi dilakukan oleh polisi hutan maupun penyidik pegawai negeri sipil, yang mana hal ini telah diatur secara spesifik di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yakni dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa teman-teman bisa dilihat di layar itu pasal 35-nya. Nah, terkait dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjalankan penanggulangan terhadap satwa yang dilindungi ini dilakukan dengan tiga sarana kegiatan penanggulangan guna terlaksananya kegiatan yang maksimal, diantaranya yang pertama itu upaya preemptif. Nah, upaya preemptif ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah NTB ini telah melakukan beberapa cara dan upaya yang bersifat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga satwa yang dilindungi maupun kelestarian ekosistem hutan. Nah, ada dua cara, yaitu sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini yang dimaksud di sini yaitu sosialisasi terkait dengan aturan perundang-undangan baik terhadap perangkat kerja serta masyarakat di dekat kawasan hutan maupun di lingkup luar kawasan hutan. Nah, yang kedua itu penyuluhan. Nah, penyuluhan ini yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah NTB ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya teman-teman bisa baca di PPT saya ya, biar mempersingkat waktu. Nah, kalau teman-teman sudah baca, kemudian teman-teman bisa screenshot juga ya, kalaupun mungkin nggak cukup waktunya buat baca ya. Nah, kemudian upaya yang kedua yaitu upaya preventif. Nah, upaya preventif ini yang mana pelaksanaannya ada dua kegiatan. Ya, yang pertama kegiatan penjagaan atau pengawasan. Nah, merupakan kegiatan yang pengamanan baik fungsional maupun gabungan yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengaman di pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam kawasan hutan. Kemudian yang kedua kegiatan patrol, merupakan bentuk kegiatan pengamanan yang bergerak dilakukan secara fungsional maupun gabungan juga.
Kemudian yang terakhir, upaya represif. Nah, upaya represif ini penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dilakukan berdasarkan aturan di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa pejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk keterbatasan waktunya karena tugasnya maksimal 5 menit video ini, makanya saya mempercepatkan presentasi saya. Semoga teman-teman bisa paham sepenuhnya apa yang bisa saya jelaskan dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.